Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua mau news update, ngobrol ringan amatiran sekalian ya mengenai update terbaru di Liga Premier Inggris, English Premier League terkait Covid ya. Jadi hari ini itu sudah ada meeting antar klub dan juga penyelenggara liga ya. Dan meeting ini dilakukan secara Zoom. Di meeting tersebut ada beberapa pilihan ya. Seperti kita ketahui kan meeting ini memang akan menentukan bagaimana Liga Inggris ini ke depannya. Paling tidak secara keseluruhan dan juga secara khusus antara Natal dan juga Tahun Baru. Ternyata ada beberapa pilihan. Nomor satu adalah Liga akan dilakukan hanya satu putaran. Ini juga dibawa oleh beberapa klub dan ide ini ya maksudnya dibawa oleh beberapa klub dan tidak disetujui oleh mayoritas yang ada di situ. Dan ada juga pastinya ide mengenai kompetisi ini dihentikan secara total, itu juga tidak disetujui, bahkan tidak ada yang yang menyetujui ya, barang satu atau dua klub tidak ada, semuanya kompak tidak setuju dengan ide menghentikan kompetisi. Dan ternyata ada juga pastinya ide bahwasannya antara Natal dan Tahun Baru ini dipospon dulu, liganya dihentikan, dilanjutkan lagi bulan Januari. Dan ternyata yang ide paling atau masukan atau pendapat yang paling mayoritas adalah tetap dilanjutkan liga tapi dengan fleksibel. Artinya kalau seandainya ada tim yang kekurangan terkait Covid, kekurangan pemain ya, maka pastinya akan meminta pengunduran ya. Dan ini pastinya akan tergantung pihak dari penyelenggara liga apakah disetujui atau tidak. Nah, jadi ternyata keputusannya, again, sekali lagi, Liga akan terus bergulir ya. Artinya apa? Bagi Manchester United, maka weekend ini sudah bisa bermain ya. Kalau pemainnya sudah tersedia, artinya jumlahnya tidak 7 pastinya kan, seperti yang terakhir itu. Maka weekend ini sudah bisa tandang nih ke St. James Park menantang tuan rumah Newcastle. Dan setelahnya nanti tanggal 30 Januari akan bermain kandang menghadapi Burnley. Dikabarkan juga ini ternyata jumlah pemain atau staff yang sudah menerima vaksin, baik itu sekali suntik, 2 kali atau bahkan 3 kali, ini angkanya bertambah tinggi sekarang menjadi 92%. Dari yang sebelumnya kalau tidak salah sekitar 60-an persen ya kan. Nah, ini ada lonjakan yang cukup tajam. Ya mudah-mudahan dengan hal tersebut maka akan menekan lagi ya infeksi pemain dan staf khususnya terkait Covid. Tapi masih tetap ada ini sejumlah sekian persen yang belum divaksin sama sekali ya. Dan menurut peraturan sekitar ada 16%, kok dikabarkan ini dari beberapa media, ini ada 16% pemain yang bahkan belum menerima satu suntikan pun. Ini agak aneh, 92% sekali, 2 kali, 3 kali, tapi 16% of the PL players have yet to have a first vaccine. Masih ada sekitar 16% lah kurang lebih, tapi ini kok agak rancu. But anyway, intinya adalah masih ada sekian persen yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Dan menurut aturan pemerintah Inggris, kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, itu untuk yang belum kena vaksin ini, yang belum dapat vaksin atau ya disuntik vaksin, kalau seandainya ada temennya atau rekannya yang terkena Covid yang sudah kena vaksin, maka mereka ini pun juga wajib ya terutama yang belum vaksin ya wajib isolasi 10 hari. Jadi mereka juga kena imbasnya ya, pemain yang belum tervaksin ini. Dan menurut gua ya mudah-mudahan dengan sekali lagi ya adanya peraturan baru ini, dan ya semakin banyak lah kurang lebih ya pemain yang menerima vaksin, ya mudah-mudahan double vaksin dan bahkan booster, sehingga mudah-mudahan juga mampu menekan angka infeksi COVID-19 ini, paling tidak di antara pemain dan juga staff ya. Karena kalau seandainya akan ada penundaan lagi, maka ya pastinya akan semakin bisa jadi jadwal akan semakin padat lagi ke depannya, mungkin bulan Februari atau bulan Maret. Atau nomor 2 ya pemerintah Inggris akan mengambil langkah yang mengambil alih ya peraturan atau kesepakatan yang ada di Premier League, karena itu bisa saja terjadi.
hari ini selain klub-klub yang ada di Premier League yang melakukan pertemuan itu tadi sore ya, dan di petang hari, pemerintah Inggris itu juga mengadakan pertemuan terkait COVID, karena angka COVID di Inggris ini kan cukup tinggi. Dan ternyata diputuskan juga tidak ada peraturan tambahan atau pengetatan tambahan di Inggris. Karena mereka ini sekarang sedang memantau, mereka ini sudah ada peraturan Plan B namanya kalau tidak salah, correct me if I'm wrong ya, dengan beberapa protokol. Salah satunya yang berkaitan dengan olahraga adalah segala sesuatu atau event yang kehadiran massa itu lebih dari 10.000 wajib menunjukkan bukti double vaksin. Dan itu terkait sepak bola ya, dan itu ternyata belum ada pengetatan lebih lanjut. Maka bisa disimpulkan sampai dengan saat ini penonton masih tetap boleh nih datang ke stadion, karena kan sempat simpang siur juga. Oke, liga tetap berjalan, tapi bagaimana nih dengan penonton? Apakah akan tanpa penonton atau dibatasi jumlah penonton atau apa? Nah, dengan hasil yang hari ini petang tadi pemerintah Inggris, maka tidak ada nih pembatasan itu untuk saat ini, karena pemerintah Inggris juga menyebutkan kalau mereka juga akan tetap memantau nih jam per jam, dan bukan tidak mungkin ketika nanti dinilai keadaan akan semakin memburuk, mereka akan melakukan pengetatan dengan tiba-tiba. Dan ya, menurut gue sih segalanya masih bisa terjadi. Tapi yang jelas sampai saat ini, sekali lagi gue ulangi, Liga Inggris tetap bergulir, penonton masih tetap boleh datang ke stadion. Kurang lebih demikian update ringan amatiran, gak usah panjang-panjang. Jadi gue ulangin lagi ya, weekend ini kita bisa nonton lagi. Mudah-mudahan kalau sudah siap pemainnya nih menghadapi Newcastle, tim yang menurut gue juga sedang terseok-seok. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya ya, insya Allah. Dan setelahnya kita akan menghadapi Burnley. Oke, thanks for watching. Jangan lupa jaga kesehatan pastinya ya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.